Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanto dari bagian HRGA. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengertian K3 ada dua. Yang pertama dari segi filosofi, yaitu adalah suatu pemikiran serta upaya untuk menjamin keutuhan serta kesempurnaan baik jasmani dan rohani karyawan atau tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Jadi kata kuncinya adalah suatu pemikiran dan upaya. Sedangkan dari segi ilmuwan, K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Jadi teman-teman di sini harus bisa mengingat-ingat atau membedakan di antara dua pengertian tersebut. Yang pertama segi filosofi, kata kuncinya adalah suatu pemikiran dan upaya, sedangkan dari segi keilmuan, kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya. Sedangkan definisi K3 itu sendiri, yang pertama adalah aman. Apa itu aman? Aman adalah suatu kondisi atau keadaan dimanapun ataupun kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan tingkat yang memadai atau tingkat yang terendah atau yang paling rendah, dan ini adalah lawan dari bahaya. Jadi kata kunci aman adalah sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Sedangkan accident adalah suatu kejadian terkait pekerjaan yang terjadi di area kerja atau tempat kita di area pabrik yang dapat mengakibatkan cedera, cacat tetap atau bahkan sampai kematian, atau perusahaan properti dan mengakibatkan kehilangan jam kerja. Sedangkan insiden adalah suatu kejadian terkait pekerjaan yang terjadi di area kerja atau area pabrik yang mengakibatkan suatu cedera, cacat tetap atau bahkan kematian sampai dengan kerusakan properti, namun tidak mengakibatkan kehilangan jam kerja. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara accident dengan insiden. Accident itu dapat mengakibatkan kehilangan jam kerja, sedangkan insiden ya tidak mengakibatkan kehilangan jam kerja. Itu perbedaannya accident dengan insiden. Sedangkan near miss incident adalah kejadian yang tidak mengakibatkan cedera atau kematian, ya, dan istilah lainnya adalah nyaris terjadi. Ya, tapi kejadian ini nyaris, namun hakikatnya belum terjadi. Jadi ada tiga kata, teman-teman harus bisa membedakan antara accident, incident, dan near miss incident. Tujuan pembelajaran kita ada tiga, yaitu kita mengetahui pengertian K3, arti pentingnya K3 dan tujuan K3 itu sendiri. Kemudian setelah itu diharapkan bisa mengetahui teknik pengendalian serta penanggulangan K3 secara umum. Yang tentunya harapannya bisa menerapkan K3 di tempat kerja secara umum. Jadi tujuan pembelajaran kita ada tiga. Sedangkan setelah kita belajar, ya, kita diharapkan bisa menerapkan. Tujuan penerapan itu sendiri yang pertama adalah setiap karyawan atau tenaga kerja dan siapapun yang di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat. Nah, ini tujuan diterapkannya K3. Kemudian tujuan berikutnya adalah setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, harapannya proses produksi dapat berjalan lancar. Teman-teman harus bisa memahami tujuan penerapan K3 yang paling utama adalah siapapun yang berada di tempat kerja, baik itu karyawan maupun orang lain, dalam keadaan selamat dan sehat. Kemudian harapannya sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah proses produksi harapannya dapat berjalan lancar. Ini adalah gambaran sederhana, ya, betapa kita dalam keseharian kita, ya, 70% digunakan untuk bekerja. Nah, ini kisah ataupun gambaran sederhana setiap kita berangkat kerja dari rumah, kemudian di jalanan pun
tidak terlepas dari potensi sumber bahaya. Entah itu di jalan kita melihat kendaraan tiba-tiba berhenti mendadak, ada yang menyeberang mendadak, atau bahkan keramaian kendaraan di jalan, ya. Belum lagi nanti sampai di tempat kerja, gitu ya, itu pun juga tidak terlepas. Ya, kalau tidak hati-hati, ya kita bisa itu tadi bisa mengakibatkan kecelakaan. Ini gambaran sederhana, ya, mulai dari berangkat, ya, di jalanan sampai di tempat kerja. Kemudian di area kerja itu sendiri, ya, selama setidaknya 8 jam. Ya, tempat kita kan banyak potensi-potensi bahaya, mulai dari naik tangga, itu kalau di yang lantai 3, gitu, ya, kalau tidak hati-hati bisa terpleset. Ya, kemudian ya ada risiko misalnya kabel, semisal ada yang terkelupas, dan sebagainya. Kemudian lalu lalang kendaraan. Ya, belum lagi pekerjaan itu sendiri yang menyita energi dan pikiran kadang, ya. Kemudian ya, banyak sekali sampai dengan pulang kerja kembali, ya. Itu sebenarnya rangkaian keseharian kita selalu dalam lingkaran yang sangat berpotensi terjadinya kecelakaan. Ya. Hari ini si Fulan bisa pulang dengan selamat, tapi apakah hari esok dan seterusnya akan selalu aman bagi si Fulan? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Betapa dekatnya kita dengan potensi-potensi sumber bahaya. Bayangkan hal ini terjadi pada kita dan 100 rekan kita setiap harinya, 21 hari dalam sebulan, dan lebih dari 300 hari dalam setahun. Ya, ternyata kita sangat dekat sekali dengan potensi bahaya. Ada 3 faktor kecelakaan kerja. Yang pertama, karyawan atau tenaga kerja itu sendiri. Kemudian peralatan yang digunakan, dan yang ketiga adalah bahan atau material yang digunakan juga. Ya. Hubungan antara karyawan dengan peralatan itu pun masih ada potensi bahaya keselamatan. Misalnya kalau tidak hati-hati menggunakan alat-alat yang digunakan, itu pun juga berpotensi terjadinya kecelakaan. Kemudian hubungan antara peralatan yang digunakan dengan bahan atau material yang dipakai, itu pun ada potensi bahaya lingkungan. Kalau salah dalam menggunakan atau tidak hati-hati, misalnya tumpah dan sebagainya, itu juga ada potensi bahaya lingkungan. Belum lagi nanti kaitannya dengan bahan dan karyawan. Itu pun juga ada potensi bahaya kesehatan. Misalnya itu ada timbul bahaya, misalnya kalau rekan-rekan di area CHA, Critical Hygiene Area, di sana ada potensi debu dari powder yang ditimbulkan dari powder untuk rangkaian proses misalnya blender, itu kan ada potensi debu, itu pun ada potensi bahaya kesehatan, sehingga di situ dibutuhkan salah satunya menggunakan APD berupa masker. Jadi itu adalah salah satu, ya. Kalau tidak tertib dalam penggunaan masker itu berpotensi debu terhirup, ya, dan itu tentunya bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Ini adalah 3 faktor kecelakaan tadi. Yang pertama tenaga kerja atau karyawan, yang kedua peralatan, dan yang ketiga adalah bahan atau material. Kenapa kita butuh K3? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah meminimalkan kerugian akibat kecelakaan, entah itu kebakaran atau kondisi darurat lainnya. Harapannya dengan kita menerapkan K3, kerugian-kerugian tersebut bisa diminimalisir. Ya, kemudian kalau kerugian-kerugian atau terjadi kecelakaan bisa diminimalisir, harapannya karyawan atau bahkan orang lain yang bekerja yang berada di tempat kerja rasa aman. Ya, karena aspek safety-nya atau K3-nya, ya, sudah diterapkan. Kemudian ketiga adalah kebutuhan atau isu safety. Isu safety ini sudah bukan lagi menjadi isu lokal, tapi sudah menjadi persyaratan global. Perusahaan-perusahaan lain pun yang bekerjasama dengan Tiga Raksa pun juga sudah mulai mempersyaratkan adanya implementasi K3. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi mewajibkan Tiga Raksa sudah SMK3. Ya. Jadi ini sudah menjadi kebutuhan dan persyaratan global akan pentingnya K3.
Kemudian K3 itu sendiri dibutuhkan setiap karyawan atau bahkan orang lain yang berada di tempat kerja, karena keselamatan kesehatan adalah suatu kebutuhan setiap tenaga kerja. Kemudian, nah ini ada kesesuaian dengan regulasi. Regulasi adalah aturan. Aturan dari mana? Aturan dari pemerintah tentunya. Pemerintah ya melalui UU nomor 1 tahun 70 sudah mencaratkan adanya keselamatan kerja. Jadi sejak tahun 70 pun sudah ada aturan atau regulasi tentang keselamatan kerja. Nah, dan sampai saat ini pun banyak-banyak aturan terkait dengan K3 itu sendiri. Jadi perusahaan atau industri ini juga wajib menerapkan K3 di tempat kerjanya. Dan yang berikutnya, setidaknya dengan adanya penerapan K3 diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan konsumen atau prinsipal. Karena K3 sudah diterapkan di tempat kerja. Harapannya dengan K3 diterapkan di tempat kerja bisa meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Itu adalah beberapa alasan kenapa kita membutuhkan K3 di tempat kerja. Yang pertama, menimbulkan kerugian akibat kecelakaan, kemudian agar karyawan merasa aman, kemudian kebutuhan dan persyaratan global, kemudian menyesuaikan dengan regulasi pemerintah, dan yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, citra dan daya saing perusahaan. Kemudian piramida kecelakaan. Piramida kecelakaan ada sebuah studi tahun 1969 oleh Frank Bird Jr. Ya, Frank Bird Jr. ini melakukan analisa accident ratio study. Jadi dijelaskan di sini, kalau di ujung itu ada angka 1, maksudnya itu setiap satu kecelakaan yang serius yang dapat mengakibatkan kematian, itu ternyata di bawahnya itu ada 10 kejadian kecelakaan ringan. Dan di bawah 10 kecelakaan ringan itu ada 30 kerusakan properti. Dan di bawah 30 kerusakan properti ternyata ada kejadian yang nyaris celaka sebanyak 600. Dan di bawah kejadian yang nyaris celaka ternyata 10.000, di bawahnya ada perbuatan atau kondisi tidak aman serta keadaan bahaya. Nah, itu gambaran. Dan itu pun data yang dilaporkan dan yang tercatat. Kalau yang tidak dilaporkan yang tercatat bisa jadi lebih dari angka-angka itu. Itu adalah sebuah studi tahun 1969. Ada 2 sebab utama kecelakaan. Yang pertama, kondisi tidak aman atau unsafe condition. Nah, ini presentasenya 20%. Nah, kondisi tidak aman ini kondisi yang di luar batas kendali atau pengendalian kita. Ini sebanyak 20%. Dan yang lebih mendominasi adalah yang kedua adalah perilaku tidak aman itu sendiri. Ternyata perilaku tidak aman atau unsafe action itu memiliki persentase sebanyak 80%. Jauh lebih banyak dibanding kondisi tidak aman itu sendiri. Yang pertama, kondisi tidak aman itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol. Sedangkan perilaku tidak aman itu sendiri lebih banyak. Tapi sebenarnya itu perilaku yang tergantung atau bisa dikendalikan oleh masing-masing personel. Kalau semuanya sadar akan pentingnya K3. Nah, ini teman-teman harus bisa memahami 2 sebab utama kecelakaan. Yang pertama, kondisi tidak aman sebanyak 20% dan perilaku tidak aman 80%. Nah, ini kondisi tidak aman. Di antaranya contohnya adalah karena mesin itu sendiri, kemudian peralatan, pesawat untuk bahan yang digunakan itu kan kondisi tidak aman. Kita tidak bisa mengendalikan peralatan-peralatan tersebut karena memang bisa jadi desainnya sudah seperti itu. Kemudian lingkungan kerja, ya. Kemudian proses pekerja individu mungkin bisa jadi prosedurnya seperti itu. Kemudian sifat pekerja dan cara kerja itu kondisi yang tidak selalu bisa dikontrol. Artinya kondisinya memang tidak aman. Ya. Misalnya sifat pekerjaannya harus dikerjakan di ketinggian karena memang tidak bisa dilakukan di bawah gitu ya.
Ya, itu kan karena memang harus bekerja di ketinggian, karena misalnya untuk memperbaikan atau proses instalasi di tempat tinggi, nah itu sebenarnya bukan kondisi tidak aman, tapi memang harus dilakukan. Itu adalah kondisi-kondisi yang tidak aman. Kemudian perilaku yang tidak aman, ini ada beberapa parameter. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan. Ini bisa jadi karena kurang menggali atau kurang mengenali, atau bahkan memang kurangnya pengetahuan itu sendiri. Kemudian perilaku yang tidak tertib. Nah ini di highlight dengan warna merah. Tidak tertib, tidak disiplin akan aturan. Nah ini yang perilaku yang tidak aman. Kemudian ya letih, lesu karena mungkin banyak overtime. Overtime itu lembur misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan aktivitas fisik yang lebih, yaitu yang dapat mengakibatkan letih dan lesu. Kemudian perilaku yang tidak hati-hati atau sembrono itu di highlight ya, warna merah. Itu artinya poin-poin itu yang lebih atau memiliki dominan akan terjadinya kecelakaan kerja, yang diantaranya yaitu tadi tidak disiplin atau tidak tertib atau perilaku sembrono. Nah ini adalah perilaku-perilaku yang tidak aman. Ada 5 hierarki pengendalian risiko, mulai dari angka 1 yang paling atas sampai 5 yang paling bawah. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, 3 rekayasa engineering, 4 pengendalian administratif, dan yang kelima APD. Teman-teman harus bisa memahami dengan urut. Yang mulai dari eliminasi itu yang pertama, yang kedua substitusi, 3 rekayasa engineering, 4 pengendalian administratif, dan yang kelima APD. APD itu alat pelindung diri. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan suatu tahapan proses yang berbahaya. Kalau bisa sebuah atau bahkan banyak proses yang mengandung berbahaya itu bisa dihilangkan. Tapi ternyata tidak semua bisa dihilangkan potensi bahaya tersebut, sehingga harus dilakukan substitusi atau dilanjutkan nomor 2 ini. Substitusi adalah mengganti bahan-bahan yang sebisa mungkin, bahan-bahan yang berpotensi berbahaya itu sebisa mungkin diganti dengan bahan yang lebih atau lebih aman. Misalnya serbuk diganti dengan pasta, proses menyapu yang berpotensi adanya debu berterbangan diganti dengan proses vakum, disedot debu tersebut. Kemudian bahan solvent diganti dengan bahan deterjen. Proses pengecatan model spray diganti dengan dicelupkan. Nah, ini adalah proses substitusi. Tapi ternyata substitusi masih belum atau semisal tidak bisa dilakukan, maka harus dilakukan rekayasa teknik. Yang ketiga, apa itu rekayasa teknik? Rekayasa teknik adalah tindakan pengendalian dengan melakukan perubahan desain. Ini bisa perubahan desain, baik berupa peralatan maupun lingkungan kerja, sehingga potensi resiko menjadi lebih rendah. Misalnya memasang alat pelindung mesin, ya, kemudian pemasangan general dan local ventilation. Kemudian contohnya lagi pemasangan alat sensor otomatis, misalnya itu alat sensor otomatis, misalnya kalau ada mesin sedang berputar, diberikan pelindung berupa tutup. Kalau tutupnya itu terbuka, maka mesin akan berhenti. Lah itu salah satu contoh alat sensor otomatis. Ini rekayasa teknik. Kalau rekayasa teknik belum bisa dilakukan juga, ya, karena keterbatasan, maka yang keempat adalah dilakukan pengendalian administratif. Apa itu? Yaitu pengendalian dengan membatasi paparan pekerja dari hazard. Jadi potensi bahaya, termasuk dengan tindakan isolasi, pembatasan waktu kerja, sampai pengadaan rambu dan marka. Contohnya adalah pemisahan lokasi, pergantian shift kerja, pembentukan sistem kerja, dan pelatihan karyawan adalah secara administratif. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, ini 1, 2, 3, 4, yang terakhir APD. Jadi jangan sampai terbalik. APD itu bukan yang pertama, namun adalah yang kelima. Contohnya APD helm, ya, kemudian safety shoes atau sepatu keselamatan. Safety shoes ini sepatu yang di depannya ada lapisan besi, ya, untuk mengantisipasi semisal terjadi tertimpa
jatuhan pada kaki. Kalau ada pelindung besi tersebut, diharapkan tidak bisa melukai kaki. Kemudian penggunaan earplug atau earmuff. Jadi biasanya dipakai pada tempat-tempat bising. Nah, itu tadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama eliminasi, kedua substitusi, yang ketiga apa tadi ketiga? Yang ketiga tadi adalah rekayasa teknik, yang keempat pengendalian administratif, dan yang kelima APD. Jadi harus urut eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, yang terakhir penggunaan APD atau alat pelindung diri. Nah, penerapan K3 di tempat kerja kita, ini contohnya ada rambu-rambu penggunaan safety shoes atau sepatu keselamatan. Kemudian penggunaan masker, misalnya penggunaan sarung tangan, penggunaan ganjal roda, dan sebagainya. Kemudian, nah ini contoh di bagian loading unloading, ya, penggunaan helm, masker, kemudian safety shoes, ya. Kemudian, nah ini rambu-rambu, ya, rambu-rambu wajib menggunakan rompi safety. Rompi safety itu kalau dipakai di tempat kegelapan itu akan nyala karena di situ ada fluoresennya, sehingga terlihat, ya. Nah, dan ini adalah implementasi K3. Nah, ini penggunaan apa itu zebra cross, yellow cross line, ya, itu di tempat-tempat kita di area penyeberangan ada, itu untuk area, ya, supaya pejalan kaki kalau menyeberang di tempat-tempat tersebut. Kemudian ada rambu-rambu bahaya listrik atau bahaya tegangan tinggi. Kemudian rambu-rambu hemat penggunaan listrik. Misalnya kalau tidak dipakai, dimatikan, dicabut, ya. Kemudian penggunaan apa itu ini yang di bawah ini, charging tanpa menggunakan kabel. Ya, mungkin saat ini masih langka, ya, tapi sebenarnya sudah ada. Adalah salah satu penerapan K3. Kemudian untuk pekerjaan yang berisiko tinggi, misalnya proyek, itu biasanya ada surat izin. Ya, semua harus melengkapi dengan surat izin. Ya, ya, jadi proyek-proyek saat ini yang di pabrik ini, ya, semua sudah dilengkapi dengan surat izin pekerjaan berisiko tinggi. Penggunaan sarung tangan apabila itu bersentuhan dengan bahan-bahan kimia atau mungkin benda panas. Kemudian penggunaan earmuff, ya, di area-area bising, ya. Kemudian menggunakan goggles atau kacamata pelindung, itu biasanya teman-teman yang di workshop engineering, ya. Nah, penggunaan apa itu face shield untuk yang menggerinda dan sebagainya. Ya, ini di area genset di pojok kanan bawah ini, ya, penutup atau pelindung telinga, earmuff, ya, dari kebisingan. Nah, ini contoh ketidaksesuaian, ya. Biasanya kabel-kabel saling melintang, tidak beraturan, atau bahkan tidak ada tulisan awas tegangan tinggi. Nah, ini adalah contoh ketidaksesuaian. Kemudian kabel, ya, tanpa ada pelindungnya, ya, jalur kabel tidak ada pelindung penutup. Kemudian, nah ini ada pintu emergency, kok dipasang door closer, itu seharusnya tidak boleh. Door closer itu biasanya untuk mengurangi atau untuk menghambat buka tutupnya. Sedangkan pintu emergency itu suatu ketika kalau dibutuhkan dalam keadaan darurat harus mudah dibuka. Maka itu harus bebas hambatan. Ya, jadi door closer itu justru untuk menghambat. Jadi nggak boleh kalau emergency exit dipasang door closer. Kemudian lemari UV tidak ada notifikasi atau petunjuk penggunaan atau larangan akan bahaya UV. UV ini ultraviolet. Nah, ini tidak boleh. Kemudian ini ada yang pernah ketahuan puntung rokok. Berarti kalau ada puntung rokok berarti ada orang yang merokok.
area pabrik. Nggak boleh ini. Kemudian ini pembatas tertabrak, ini pasti ada apa itu kendaraan, biasanya truk ini ya. Itu besi sekuat itu aja sampai peyok. Coba kalau itu menimpa manusia pasti akan fatal ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Lainnya akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian pengemudi, supir ya, sehingga mengakibatkan pembatas tertabrak. Itu fungsinya pembatas adalah melindungi atau memberikan batasan ya, tapi ternyata masih tertabrak juga. Berarti ini adanya ketidaksesuaian itu tadi, bisa jadi kelalaian atau tidak kurang hati-hatiannya. Dan pintu emergensi itu kotor, berkerak atau bahkan nanti sampai korosi, ini tidak boleh. Karena pintu emergensi harus bisa dibuka dengan mudah saat dibutuhkan atau saat dalam keadaan darurat. Sehingga kalau teman-teman melihat engsel atau mungkin handle atau apapun itu di emergency exit, harus segera dibersihkan. Ya, bersihkan dari powder atau mungkin dari kotoran-kotoran yang lain yang bisa menghambat kalau saat dibuka. Contoh-contoh ketidaksesuaian. Nah, ini adalah rekap near miss insiden dan tanggap darurat. Jadi teman-teman masih ingat ya tadi near miss insiden dan accident tadi. Alhamdulillah selama tahun 2014 sampai 2021 tidak pernah terjadi accident. Nah, yang terjadi adalah near miss sampai dengan insiden. Nah, semoga di tahun 2022 semuanya tidak ada. Tahun 2021 alhamdulillah hanya ada satu kejadian insiden ya yang dilaporkan, ini maksudnya yang dilaporkan ya, yang dilaporkan ke tim P2K3 itu hanya ada satu insiden di tahun 2021. Semoga tahun 2022 ini tidak ada, baik itu near miss tidak ada. Nah, ini accident tidak ada, warna oranye itu insiden, kemudian warna abu-abu ini adalah tanggap darurat, ini simulasi, dan yang warna kuning ini adalah near miss. Tahun 2021 kita belum bisa melaksanakan tanggap darurat karena memang masih terjadi pandemi yang lebih pada waktu yang cukup meningkat. COVID yang cukup meningkat tahun 2021 di pertengahan tahun. Ini aturan terkait K3 ya, ini harus aturan-aturan yang aturan-aturan yang relatif baru ya. Banyak sekali aturan terkait K3 dan itu harus kita penuhi. Nah, ini sebagian yang kita sampaikan di sini aturan yang relatif terbaru terkait K3. Ya, mulai dari PP nomor 50 tahun 2012 ini tentang penerapan sistem manajemen K3. Nah, ini K3 pun sudah diatur sejak tahun 2012. Bahkan sejak tahun 70 itu ada UU berupa undang-undang ya, nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian Perpres tahun 2019 ini penyakit akibat kerja itu juga ada regulasinya. Kemudian Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut. Angkat dan angkut ini apa? Maksudnya forklift ya. Bisa mengangkat sekaligus untuk mengangkut. Kemudian Permenaker nomor 13 tahun 2017 tentang batas faktor fisik dan faktor kimia di tempat kerja. Kemudian Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Nah, ini kita rutin setidaknya setahun 2 kali kita menguji lingkungan kerja. Kemudian Permenaker nomor 2 tahun 80 tentang pemeriksaan kesehatan kerja. Nah, ini pun juga diatur pemeriksaan kerja. Rekan-rekan atau kita semua pada waktu awal diterima itu harus dilakukan pemeriksaan kerja. Dan secara berkala juga ada, setahun sekali setidaknya. Namun, sudah 2 tahun ini, sejak tahun 2020 dan 2021, kita tidak menyelenggarakan pemeriksaan kerja tahunan. Karena memang ada
surat edaran dari Kemenaker untuk meniadakan sementara ya pemeriksaan kesehatan kerja, karena biasanya kalau pemeriksaan kesehatan itu berpotensi terjadinya kerumunan, sedangkan kerumunan selama masa pandemi itu dilarang. Ya, oleh karena itu tahun 2020 dan tahun 2021 kita tidak menjalankan pemeriksaan kesehatan karena berpotensinya terjadinya kerumunan di laboratorium tadi, sehingga belum bisa dilakukan. Dan semoga tahun 2020 ini pemeriksaan kerja bisa kita jalankan kembali. Ini ada Permenaker 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kesalahan kerja. Nah, ini pun tentang pertolongan pertama pada kesalahan atau P3K. Ini pun diatur, dan bahkan kita ada materi tambahan di tahun ini, tahun 2020 ini ada satu materi tambahan yang sebelumnya belum ada. Ya, materi training tentang P3K. Dan kali ini P3K masih berupa teori, dan insya Allah semoga nanti suatu waktu kita bisa melakukan praktek. Ya, seperti halnya latihan damkar yang baru saja kita lakukan. Baik, itu beberapa regulasi yang relatif terbaru tentang K3. Sebenarnya masih banyak lagi, namun tidak bisa kita paparkan di sini. Sehingga tujuannya, ya, tujuan diterapkan K3 ini supaya agar selamat. Maka selalu lakukan 3B. B yang pertama adalah berdoa sebelum mulai beraktivitas. B kedua, berdoa selama beraktivitas. Dan B ketiga adalah berdoa setelah beraktivitas. Selain usaha atau ikhtiar maksimal, lakukan 3B ini, yaitu berdoa, berdoa, dan berdoa. Ya, tetap semangat rekan-rekan. Banyak kekurangannya dari saya, mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.